terlalu mendalam, saya sebatas sampai spesifikasi. Sini juga ada arsitekturnya dan komponennya. Oke, kita mulai aja. Mas Agus bisa nggak ya kalau kelihatan dari sini? Halo Mas Agus. Halo Mas Jimmy. Ya. Siap-siap. Ya. Kalau nggak saya aja deh, nggak apa-apa. Oke, yang pertama pengertiannya. Wireless LAN itu suatu jaringan area lokal berkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Pada dasarnya sih ini untuk menggantikan kabelan. Teknologi yang dipakai itu split spectrum. Split spectrum itu salah satu teknik modulasi di mana sinyal ditransmisikan dalam bandwidth atau lebar pita frekuensi yang jauh lebih lebar dari frekuensi sinyal awal informasi. Saat ini teknologi split spectrum ini banyak diaplikasikan khusus pada WLAN. Oke. Ini berdasarkan IEEE-nya ini standarnya itu untuk yang gratisnya itu untuk industri, scientific, medical tuh di 2,4 GHz sampai 5 GHz. Oke. Nah, ini lanjut ke arsitektur WLAN-nya. Menurut standar yang diajukan oleh IEEE untuk wireless LAN, ada dua model konfigurasi utama. Oke, yang pertama itu konfigurasi ad hoc merupakan jaringan wireless sederhana di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer yang dilakukan secara langsung atau tanpa perantara. Artinya itu jadi dia peer-to-peer. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Itu peer-to-peer, no centralized server, no infrastruktur, dan bersifatnya itu temporary atau sementara. Nah, ini untuk arsitektur wireless LAN, infrastruktur wireless LAN. Infrastruktur wireless LAN adalah sebuah konfigurasi jaringan di mana jaringan wireless tidak hanya berhubungan dengan sesama jaringan wireless saja, akan tetapi berhubungan juga dengan jaringan kabel atau wire. Agar jaringan wireless dapat terhubung dengan jaringan kabel, maka di sini digunakan access point. Di sini bisa dilihat ada server, lalu ada di kabelan, lalu di sini access point. Nah, dari access point ini menghubungkan ke beberapa komputer melalui Wi-Fi. Oke, terdapat dua model arsitektur wireless LAN infrastruktur, yaitu Basic Server Set atau BSS dan Extended Service Set atau ESS. Basic Server Service Set merupakan suatu sebutan dalam jaringan wireless yang maksudnya dalam satu jaringan wireless hanya terdapat satu access point yang berfungsi sebagai sentral dari jaringan wireless tersebut. Access point diperlukan untuk melakukan fungsi sinkronisasi dan kombinasi dan melakukan forwarding serta broadcasting paket data. Ini bisa dilihat di gambar juga. Di sini hanya ada satu access point. Lalu lanjut ke extended service set. Adalah jaringan yang terbentuk dari dua atau lebih BSS dengan access point. Dalam hal ini, antar BSS terdistribusi melalui sistem jaringan yang biasanya adalah jaringan LAN. Jaringan LAN ini disambungkan ke access point pada setiap BSS. Satu stasiun ke stasiun lain di dalam satu BSS dapat berkomunikasi baik melalui access point maupun tanpa access point. Sedangkan dua buah stasiun yang berada di dua BSS yang berbeda akan berkomunikasi setelah melalui dua access point. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa access point-nya. Oke, lanjut aja. Nah, ini kita lanjut ke gambar. Ntar penjelasannya di sini. Nah, ini adalah protokol layer kalau kita compare ke OSI model. Pada layer pertama itu fisik, layer fisik itu menyediakan transmisi informasi yang nyata melalui medium. Physical layer meliputi gelombang radio dan inframerah. Tempatnya di sini. Di layer 1 dan layer 2 itu data link.
Tugas utama data link adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan ke network layer, data link layer melaksanakan tugas itu dengan memungkinkan pengiriman memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame, atau biasanya berjumlah ratusan atau ribuan byte. Kemudian data link layer mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirim kembali oleh penerima. Karena physical layer menerima dan mengirim aliran bit tanpa mengindahkan arti atau arsitektur frame, maka tergantung pada data link layer lah untuk membuat dan mengenali batasan-batasan frame itu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghubungkan bit khusus ke awal dan akhir frame. Bila secara insidental pola-pola bit ini bisa ditemui pada data, maka diperlukan perhatian khusus untuk meyakinkan bahwa pola tersebut tidak secara salah dianggap sebagai batas-batas frame. Nah, ini di sini saya rangkum fungsinya pada data link untuk fungsi medium access control-nya itu pada transmisinya itu memasukkan data ke dalam frame dan address dan sebagai error detection. Nah, dalam fungsi penerimanya itu memilih frame menjadi data dan address juga sebagai error detection dan mengatur akses ke LAN atau ke layer berikutnya. Nah, di sini juga PSLI juga ada fungsi of logical link control-nya. Bisa dilihat juga LLC dapat menghandle error, frame, flow control, dan melayani service bagi layer di atasnya, yaitu layer network atau layer 3. Model koneksi atau service yang disediakan LLC meliputi 2 buah connectionless oriented dan 1 buah connection oriented dengan penjelasan sebagai berikut. Knowledge connectionless model atau LLC tipe 1. Pada mode ini, LLC mengirimkan frame tanpa mengetahui apakah frame tersebut dapat tiba di tujuan dengan selama frame bisa dikirim ke alamat unicast, multicast, atau broadcast. Nah, ini biasanya yang dipakai tuh tipe 1 kalau menurut yang saya baca dan informasinya, Pak. Oke. Ini komponennya. Komponen wireline itu ada access point, antena, dan wireless LAN adapter. Nah, di sini access point itu bertugas sebagai mengirim dan menerima data serta berfungsi sebagai buffer data antara wireless LAN dan wired LAN. Antena itu merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Antena memiliki sifat resonansi sehingga antena dapat beroperasi pada daerah tertentu. Nah, di sini ada 2 macam tipe antena yang digunakan, itu antena omnidireksional, itu antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama. Lalu yang kedua itu antena direksional, yaitu antena yang memiliki pola pemancaran sinyal dengan satu arah tertentu. Antena ini idealnya digunakan sebagai penghubung antar gedung untuk daerah yang mempunyai konfigurasi cakupan area yang kecil seperti pada lorong-lorong yang panjang. Nah, ini wireless LAN adapter berfungsi sebagai interface antara sistem operasi jaringan klien dengan format interface udara yang digunakan. Nah, ini kita lanjut ke standar spesifikasi WLAN. IEEE 802.11 adalah yang pertama kali dirilis pada tahun 1997. Protokol ini bekerja pada frekuensi 2,3 Hz dengan kemampuan transfer bandwidth 2 Mbps. Nah, ini lanjut ke IEEE 802.11a, itu diluncurkannya pada tahun 1999 menggunakan protokol data link layer dan format yang sama dengan standar aslinya. Standar jaringan ini bekerja pada frekuensi 5 GHz dan mampu mentransfer bandwidth hingga 54 Mbps. Lalu IEEE 802.11b diluncurkan pada tahun 2000, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan
transfer 11 Mbps dan menggunakan metode akses media yang sama seperti yang didefinisikan dalam standar asli. Oke, ya, lanjut yang ke IEEE 80.11G. Pada tahun 2003 standar modulasi ketiga disahkan dan 802.11G ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz seperti yang sebelumnya, tetapi menggunakan skema transmisi berbasis OFDM yang sama dengan 802.11a. Beroperasi pada kecepatan maksimal 54 Mbps. Jaringan ini merupakan penggabungan IEEE 802.11a dan IEEE 802.11b. Oke, lanjutnya. Nah, ini yang disahkan tahun 2009 tuh IEEE 802.11n yang merupakan awal dari yang sekarang 802.11ac kalau nggak salah. Ini diresmikannya tahun 2009, resmi diluncurkan digunakan sebagai standar jaringan wireless pada device hingga saat ini. Perangkat ini merupakan pembaruan dari standar yang sebelumnya dengan frekuensi dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. IEEE 802.11n ini mampu mentransfer data hingga pada kecepatan 54 Mbps hingga 600 Mbps. Standar jaringan wireless ini juga menerapkan teknologi MIMO. Ada beberapa fitur atau keunggulan yang ditawarkan pada standar ini. Salah satunya penggunaan dual frekuensi, di mana ada yang memakai 2,4 GHz maupun 5 GHz. Ini dibuat mendukung frekuensi yang digunakan pada standar sebelumnya, di mana 2,4 GHz dipakai pada 802.11b, G, dan 5 GHz dipakai pada 802.11a. Fitur yang kedua adalah penggunaan teknologi modulasi MIMO. Maksud dari MIMO ini adalah penggunaan dua antena atau lebih untuk menangkap sinyal radio ketika sedang melakukan transfer data agar sinyal radio tersebut bisa tertangkap dan tercover secara sempurna. MIMO juga dapat meningkatkan throughput data dengan cara pemecahan stream data spasial yang ditingkatkan. Spatial diversity maksud dari teknik ini adalah dukungan terhadap minimal dua aliran data spasial guna meningkatkan kecepatan transfer rate data pada frekuensi 5 GHz digunakan spasial frekuensi dengan cara menambahkan dari biasanya. Selain menggunakan teknologi spatial multiplex, perangkat ini juga memakai teknik MRC, yaitu maximum ratio combining, di mana teknik ini digunakan untuk menambah cara spatial diversity tadi seperti SDBC atau space time block coding dan CSD cyclic shift diversity untuk meningkatkan sinyal penerimaan di beberapa antena. Efisiensi daya pada standar ini digunakan chip, di mana chip ini berfungsi mengatur jumlah daya yang dipakai. Daya yang diperlukan pada standar ini begitu kecil sehingga bisa lebih menghemat baterai atau menghemat daya listrik yang dibutuhkan. Nah, ini lanjut ke 802.11 AC, generasi terbaru dari standar Wi-Fi yang populer digunakan. Memanfaatkan teknologi wireless dual band, mendukung koneksi secara bersamaan, frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kompatibilitas standar 802, B, G, dan N, serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 GHz, ditambah 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Kalau ini bisa dilihat tabelnya. Untuk protokolnya 802 itu di sini ada semua. 802.11 yang dirilisnya tahun 97, frekuensinya 2,4 GHz. Lalu untuk yang A, pada September tahun 99 di frekuensi 5 GHz, bandwidth-nya 20 MHz, dan data rate per stream-nya bisa kita lihat juga. Di sini. Saya rasa kalau dari saya itu sih, Prof, cukup. Mungkin Mas Agus ada yang mau ditambahkan?
Halo Mas Agus. Silakan. Iya, ya Mas Sim. Ya Mau penjelasan tambahkan? dari Mas Sim tadi itu sudah cukup lengkap ya. Kami sedikit menjelaskan apa yang kita ketahui bersama, Prof. Barangkali ada banyak yang kekurangan, mohon maaf. Itu pada dasarnya ya wireless itu kan tended dari LAN ya, jaringan kabel gitu. Kita ketahui bahwa sekarang hampir semua kebutuhan digital kita sangat sangat besar sekali dan mobilitas kita sangat cepat sekali. Jadi sangat terbantu. Arsitektur yang standar yang kita tadi ketahui mulai dari 802, 11A, B, G, N, dan mungkin yang terbaru ya Prof ada yang 11 AC ya Prof ya. Yang kecepatannya hampir sampai 1 giga ya Prof kalau nggak salah. Itu kecepatannya hampir 1 giga. Sampai 7 giga. Ya ini saya coba lihat di Wikipedia. Dari Wikipedia bisa kita trace ke tempat lain. Kita lihat di Wikipedia. Prof ya. Begitu kata kunci menariknya itu Wi-Fi. Minus P. Bisa ada tabel di sana. Coba saya share ya. Prof, saya mati dulu ini. Ya Prof ya. Selanjutnya barangkali biasanya kalau kita mengatur channel WiFi atau konfigurasi WiFi di access point Prof ya untuk klien baik untuk peer to peer atau untuk MIMO multiple input multiple output itu kan ada sinyal, ada channel ya Prof. Itu ada beberapa channel yang perlu kita pilih. Saya nggak bisa share. Oh ya, saya stop dulu ya. Ini saya ingin nunjukin aja sebentar dari Wi-Fi di Wikipedia. Jadi memang Wikipedia itu tidak bisa kita jadikan rujukan akademis ya. Tapi buat appetizer kita bisa buat awal. Jadi Anda kan saya nggak tahu, mungkin Wikipedia itu bisa dikatakan perpustakaan masa depan ya, karena informasinya itu link to others. Jadi kita mau nyari itu gampang aja, cuma ya itulah dibalik kelulusan, kehebatan, persimpan permasalahan ya, karena datanya harus verifikasi terus. Tapi kayaknya kalau datanya sifatnya hoax itu langsung akan disikat rame-rame ya. Karena ini prinsipnya dia seperti open, ketahuan, jadi langsung akan direvisi. Ini saya tampilkan satu table, mungkin Bapak bisa lihat, menarik sekali. Jadi saya coba cari ya di perpustakaan buku tentang Wi-Fi itu baru-baru hampir nggak ada. Kayaknya tuh buku tuh udah agak out of date lah. Tapi sebetulnya riset tentang Wi-Fi itu masih agak panjang, terutama kaitannya dengan satu dua hal behind the scene-nya. Dan behind the scene-nya itu kita nggak tahu, mungkin Bapak juga nggak sadar gitu. Katakanlah bahwa Wi-Fi itu bisa sampai kecepatan 7 Mbps per second. Ini kan Wi-Fi AC ya, tadi diceritakan Mas Jimmy dan Mas Agus. Kita tuh bicaranya ya selalu di sini. Kenapa ya? Karena inilah frekuensi atau sistem Wi-Fi yang ada di Indonesia. Kita mayoritas tuh pakai 2,4 giga. Yang pakai 5 giga itu kayaknya hanya segelintir. Saya nggak tahu persentasenya berapa, tapi rata-rata gitu. Saya rasa juga rata-rata Wi-Fi card yang ada di laptop kita itu pakainya 2,4 giga. Atau access point katakanlah yang ada di banyak perkantoran, kita itu di 2,4. Jadi AC ini tidak begitu
Kecuali memang kita udah ganti-ganti infrastrukturnya, ya kan masalah besar juga. Ya. Laptop kita itu kita beli tahun 2012 misalnya, ya udah pasti bukan AC. Jadi harus masanya lah ganti laptop baru bisa AC. Jadi ini Bapak bisa ngeklik, jadi ada istilahnya nih Wi-Fi 3, 4, 5, 6, terus terang aja saya juga baru ngeh gitu. Ada istilah ini. Ternyata Wi-Fi 1 sampai 3 itu unbanded. Atau dari mana ini tinggal bisa klik 41. 41 itu ya info orang atau apa. Wi-Fi now has version numbers and Wi-Fi 6 comes out next year. Ini berita tahun 2019, 2018 Oktober yang dirilis lagi 2019. Jadi tahun 2019 itu ada Wi-Fi generasi ke-6 yang frekuensinya itu bisa dilihat di sini. Ya. Kalau Ibu Bapak mau klik katakanlah 802, kita bilangnya H102.11 AX, apa namanya Wikipedia akan mental lempar ke link lain. Ini indahnya ya. Memang di sini ada kata-kata vertical needs additional citation bla 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 ya, ini penting. Kita lembaga akademis harus kuat di citation karena kita bercerita sesuatu yang bukan informasi milik kita. Itu Ibu Bapak dengar dari mana? Ya carilah dari sumber yang terpercaya. Jadi diceritain di sini dan cukup banyak diceritain. Coba Ibu Bapak bisa lihat lagi ya. Ini kita udah kenal semua. Kita udah kenal penyakit apa yang mereka miliki dan apa remedi apa yang mereka berikan. Ya, jadi memang ini targetnya mau kemari ini. Coding rate ya, kurang lebih kita ada paham juga 5/6 ini lebih efisien dibandingkan 3/4. Ya, karena 3/4 itu lebih efisien maksudnya ngambil data rate-nya lebih kecil. Tapi tentu lebih aman. Kemudian yang lainnya nih kalau kita bisa lihat ya channel-channelnya ada bandwidth yang ditawarkan. Kemudian sepertinya ini OFDM ini kalau gini ada guard interval. Sepertinya saya agak begitu dalam. Jadi kita bisa OFDM ya, buka OFDM. Jadi OFDM itu tidak ada di SI, tapi ada di AX. Ya, OFDM itu yang dipakai di Oke, kemudian MIMO multi-user ya, yang kita sempat bahas. Nah, di sistem-sistem yang ada sekarang itu rata-rata hanya downlink. Jadi kita sebagai user tidak menikmati, ya. Infrastruktur menikmati. Karena downlink itu dia yang bagi-bagi gitu. Ya, yang kita inginkan itu uplink. Downlink itu maksudnya ketika masih belum ada, dia punya misalnya 54 Mbps. Itu kalau ada usernya 10 bagi 10, jadi 5,4. Tapi dengan adanya MIMO downlink, 54 itu seolah-olah milik kita sendiri. Kita tidak merasakan maksudnya apa ya? Kita seolah-olah sendirian gitu, padahal usernya banyak. Nah, baru berasa ketika jadi di AX ini. Jadi di AX itu semua. Nah, ini juga spatial frequency reuse yang kita juga bahas kaitan dengan beamforming. Ini mungkin kalau Bapak bisa lihat ada data-data di sini ada kaitannya. Single nav atau navigation. Jadi inilah teknologi modern ya Ibu Bapak ya. Teknologi modern ini pasti kita harus selalu update. Kalau nggak update ya kita akan lewat. Itu aja yang ingin saya sampaikan tadi. Silakan tadi Mas Agus mau share slide. Terima kasih, Prof. Jadi di Wikipedia kita bisa mengetahui ya, Prof ya, yang terbaru. Terus Prof ada aplikasi yang sederhana yang bisa menganalisa Prof ya. Kayak semacam mengetahui apa jaringan yang di lingkungan kita gitu Prof ya. Kayak semacam ada Wireshark atau
in SSID gitu Prof ya? Monggo lanjut. Silakan, lanjut. Iya Prof. Halo Saya Mas lagi Agus, kalau cari share. aplikasi sih biasanya pakai Netspot sih Mas. Kalau saya ya, Nah, iya. karena saya juga kan ada setting seperti wireless presentasi gitu. Nah, kita harus nyari channel yang kosong. Channel berapa biar nggak interferensi nih. Misalnya channel 11 atau channel 9 di 2,4 giga kalau nggak salah ya. Atau 5 giga terus 157 atau saya nggak lupa. Nah, saya biasanya lihatnya pakai Netspot. Channel Netspot berapa ya. yang kosong? Iya, Netspot. Jadi karena kan untuk wireless presentasi ini kan kita menggunakan sistem seperti ini. Jadi mau nggak mau ya kita cari dulu channel yang kosong. Kalau saya sih biasanya itu Mas, Netspot. Gratis kok, nggak bayar. Mungkin teman-teman atau Mas Kali Hingga, Mas Alvis ada tambahan. masukan yang lebih jago nih. Ya, silakan. Mas Hingga, Nah, jadi Alvis. kita presentasi gini itu kan sebenarnya mau bagi-bagi data aja. Jadi kasih kesempatan cari data 1 minggu, 2 minggu, jangan 2 hari ya. Nah, supaya bisa sharing, ya tentunya ada 1-2 pakar kan, yang pakar hidden expert gitu kan. Dia maju senyum-senyum ngomongin asal semua orang gitu. Ya monggo, tolong kami dikoreksi jika ada 1-2. Karena sekali lagi gini, saya pede sekali ketika bercerita pertemuan 1-4. Tapi mulai pertemuan 5-14 itu saya tidak terlalu pede. Kenapa? Karena itu ilmu modern. Ilmu yang bisa jadi minggu lalu berubah atau kemarin berubah. Nah, teman-teman yang berada di in the central of industry ya, barangkali saya nggak tahu ya, yang bersentuhan langsung dengan vendor atau kita nggak tahu barangkali ya, Ibu Bapak juga punya aktivitas riset kok apa yang kaitannya ke sana. Monggo bisa diceritakan. Silakan, mungkin ada ingin bicara. Ya, paling nggak bicara. So far sebenarnya masih sama sih Prof yang dipakai, yang digunakan. Tapi memang kalau saya pun terus terang nggak begitu banyak pakai Wi-Fi ya. Maksudnya kalau wireless pun juga so far sekarang sudah minim lah digunakan gitu Prof. Jadi saya juga, tapi yang terakhir saya koordinasi dengan beberapa vendor Wi-Fi, ya masih sama sih Prof, teknologi yang dipakai masih itu dalamnya. Sekian Prof. Walaupun udah banyak keluar ya tadi Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Masih sama Prof, pasti yang dipakai kalau nggak GAB sama gitu-gitu aja sih Prof. Yeah. Yang paling sering mungkin pakai Wi-Fi LAN. Kadang kalau ngerjain project universitas atau apa kan mereka include Wi-Fi-nya kan. Paling yang kita pakai sama Prof, tipenya yang kayak gitu masih. Tinggal project-project aja ya. Nggak perlu Iya, mikir Prof. baru ya. Ibu Bapak ngalamin ya perjalanan selama ini ya. Jadi kita mungkin ingat masanya ketika kita baru kenal Wi-Fi, baru ada banyak Wi-Fi, dan gratis hotspot. Nah, kayaknya tuh mengidam-idamkan banget. Di situ ada Wi-Fi-nya nggak sih kalau makan di situ? Kalau sekolah di kampus itu, atau tetangga kita punya Wi-Fi nggak sih yang bisa kita colong gitu. Jadi ada masanya tuh kayak Wi-Fi play a central role ya. Tapi setelah itu agak redup ya Wi-Fi, walaupun tidak mati, tapi agak turun gitu Wi-Fi. Karena seluler dengan 4G-nya luar biasa, belum juga jor-joran kan. Dan saya juga merasakan itu kayak wired kayak video, terus media, mungkin juga yang lain juga jor-joran. Nah, sebetulnya juga cukup aneh juga anomali kita, tapi ternyata cukup
mengambil banyak misalnya wifi, wifi agak kurang ya Pak sehingga ya. Betul, Prof. Nah, mungkin tambahan sedikit, karena kan kalau sekarang nih gadget kita pun sekarang udah banyak yang inject SIM card ya, Prof ya. Terakhir beberapa kampus yang saya temui, mereka mahasiswa ketika datang tuh ketika mahasiswa baru dapat gadget yang 2-in-1 gitu, laptop kayak model ada tabletnya, dan itu udah dapat inject SIM card. Jadi dimanapun dia berada nggak perlu wifi lagi, karena dia udah ada inject SIM card, kartu 4G, beres sudah gitu. Seluler ya. Heeh, gitu. Termasuk kayak Universitas Multimedia terakhir saya tender ke sana, sampai pengadaannya segitunya gitu. Oh, saya bilang ya memang benar juga gitu. Karena kan nggak harus kita cari wifi gitu kan. Jadi dimanapun dia Bulanannya buka berapa itu? laptop. Jaringan seluler yang bagus. Bulanannya berapa? Kenapa, Bro? Bulanannya Sorry. seluler yang bagus gitu yang bisa jadi. So far lumayan, Prof. Salah satunya kemarin pakai ada yang maju dari Telkomsel. Dia untuk paket universitas tuh malah karena dia kan bulk ya. Dia nawarin paketnya lumayan, Prof. Bisa 30 giga 1 bulan cuma 175. Per user ya? Iya, per user. Nah, kemarin karena kan saya juga kebetulan bawa bundling Smart ya, Prof. Smart Friend, karena memang kantor saya kan sama Smart Friend ya masih saudara jauh lah gitu. Ya. Gitu. Ya sebetulnya kan Jadi menarik juga. istilahnya menarik juga gitu. Makanya saya bilang ini idenya bagus sih menurut saya, karena dengan laptop yang spek untuk kuliah, browsing dan lain-lain sudah sangat cukup. Spesifikasinya saya lihat ditambah dengan slot SIM card, dan memang mahasiswanya itu jadi dimanapun mereka udah bisa gitu, Prof. Ya. Gitu. Ya, Jadi mereka memang kayak multimedia itu kan dia ada mungkin ya banyak e-learningnya juga, banyak tugas yang di luar kampus, nah jadi itu isu. Ya. 30 giga, nah itu bisa dihitung itu. Kalau Zoom ya, Zoom itu akan habis berapa gigabyte ya sekali Zoom. Ya. Nah, Atau makanya matikan video ya. asal jangan banyak YouTube sama nge-game aja, Prof. Iya, iya. Ya, jadi Kalau itu itu bisa suruh jadi beda ini lagi ya. lah. Dan bisa jadi juga kalau bisa deal sama vendornya laptop ya bisa dibayar dengan apa cicilan atau apalah namanya saya nggak tahu. Karena kan masalah gini teman-teman ya di UMB itu apa ya mahasiswanya itu mungkin menengah ke bawah mayoritas. Jadi memang ide laptop per mahasiswa itu terganjal, saya rasa bisa terganjal dari kondisi. Karena kan laptop biar bagaimanapun dia bisa jadi di atas 7 juta, 8 juta ya. Kalau yang di bawah 5 juta kayaknya ya takut nggak jalan juga nanti laptop. Atau headsetnya nggak nyala nanti kan takutnya kan. Jadi ya nggak tahu nanti mungkin bisa jadi kalau ini bisa jadi peluang loh Mas Lingga. Kalau Anda bisa itu tawarkan ke pimpinan UMB. Kalau bisa ada peluang ini ya peluang masuk ya. Karena kan ya ternyata memang the future education system itu ya begini. Bukan kelas lagi. Coba dibayangin ini kan enak sekali kan. Walaupun ada beberapa pihak wah nggak masuk sense-nya Prof. Ya iyalah, tapi kan nggak harus setiap hari ke kampus, harus setiap minggu ke kampus. Bisa juga kita ya ada porsi tertentu. Bahkan kan gara-gara KLB corona ini ya mata kuliah e-learning saya itu saya vikonkan juga walaupun tidak tiap minggu. Dan selama ini nggak pernah loh saya vikon mata kuliah e-learning. Gua bayangin. Jadi kondisi ini ya bukan kita mensyukuri ya, mensyukuri adanya corona, tapi ada dampak positif dalam beberapa hal. Nah, kendalanya itu saya ngebayangin, ya anak saya kemarin itu kan, anak saya kelas 6, harusnya UN, akhirnya UN-nya via internet. Saya ngebayangin memang teman-teman yang nggak ada, nggak punya laptop, nggak punya internet, dan di kampung-kampung itu gimana gitu. Jadi ya infrastruktur yang harus diselamatkan dulu itu kayaknya bisa itu peluang Mas Lingga
nanti bisa datengin keluarganya Pak Probus setuju. Iya, Prof. Wah, ntar diangkatnya di staf ahli, akhirnya saya disuruh-suruh ntar sama Mas Rinja. Cakep. Enggak mungkin kayaknya, Prof. Berat kayaknya. Iya, iya. Ya, Menarik makanya itu saya apa sih dari kontennya. Mungkin ada pendapat cuma lain. ini aja sih, Prof. Nah, Ya, ya keren. Boleh tanya, Prof? Ya, silakan. Iya. Untuk wireless communication atau WiFi itu menggunakan teknik digital modulation-nya apa ya, Prof? Apakah preset keying atau apa? Apakah Ya. bisa menggunakan on-off keying misalnya? Ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya itu memang agak banyak alternatif ya tadi ini ya, dan yang saya tampilkan terakhir di Wi-Fi 6 yang ada di Wikipedia. Sebetulnya dari Wi-Fi awal-awal pun ya. Jadi mungkin Pak Dodi dan teman-teman pernah ngalamin ketika pakai laptop connect Wi-Fi ya, atau juga connect seluler, kita bicara Wi-Fi ya. Itu ada masa-masa kita download cepat atau download lambat, tergantung dari kekuatan sinyal yang kita terima dari access point. Jadi kalau kita berada di dekat access point, sinyal kita atau sinyal terima kita itu excellent, ya, itu downloadnya cepat. Tapi begitu kita mundur agak jauh dari access point, itu mulai lambat. Ya. Jadi itu yang saya bicarakan ketika membahas modulasi digital beberapa pekan lalu. Jadi ada yang namanya adaptive modulation. Jadi laptop dan access point itu sepakat akan menaikkan level modulasinya ketika sinyalnya bagus. Jadi ketika sinyalnya excellent, dinaikkan ke level modulasi paling tinggi. Kenapa? Ya, kalau sinyalnya jelek, S2N-nya jelek, S2N-nya kecil, artinya sinyalnya mendekati level noise, gitu. Maka jangan pakai level tinggi, modulasi level tinggi, karena bit error rate-nya akan naik. Mungkin ingat ya kurva yang gimana tuh yang gambar ini begini ya, gitu ya. Saya takut mirroring nih video saya. Nah, apa gini ya. Jadi ketika modulasi tinggi, yaitu bergeser ke arah SNR yang lebih besar untuk mendapatkan biar yang sama. Jadi ada satu paket ya, ada satu yang tadi saya coba lihat dari saya share lagi ya. Jadi ada ini ya tadi, ini sebenarnya bisa kita klik-klikin semua nih. Yang ada aja yang di Indonesia dipakai itu X111, katakan 11G ya. Nah, ini mungkin kelihatan di sini ya. Jadi pakai tipe modulasi yang banyak. Katakanlah yang sederhana ini BPSK itu sampai dengan 6 Mbps. Ini bisa dilihat di sini nanti bandwidth-nya yang bandwidth-nya terpakai berapa, bisa dilihat dihitung dapatnya 6. Kenapa 6? Ya karena katakanlah dari 16,6 MHz, 16,6 MHz itu Anda pakai coding rate setengah, 1/2. Ya, itu artinya kalikan 16,6 ini dengan setengah. Jadi tinggal 8,3. Ternyata ada overhead lain turun jadi 6 Mbps. Jadi sederhananya begitu perhitungannya. Nah, kalau kita cukup punya power yang tinggi, kita bisa naik ke 64 km. 64 ini artinya 2/6 ya. 2/6. 2/6 itu berarti 6 kali nanti. 6 kali dari sini. 6 kali kurang lebih. Jadi kita akan dapati kenapa bukan 36 ya, karena ini setengah 3/4. 3/4 itu berarti lebih efisien. Jadi begitu Pak. Jadi gitu ya Prof ya. Saya sebenarnya ada pertanyaan lain lagi juga Prof. Ya, silakan. Seperti ya saya curious soalnya wireless atau communication ini kan hal yang baru, mainan baru bagi saya. Seperti itu Prof. Mengapa membutuhkan
di BTS itu banyak BTS. Mengapa tidak satu yang besar aja gitu dayanya sehingga bisa pancarkan jangkauan yang sangat jauh? Itu pertanyaan saya salah satunya. Mungkin ada yang bisa jawab, kita discuss saja. Pak Haris, Mas Haris kayaknya bengong aja tuh. Oh, foto ya. Iya, Prof. Silakan. Mungkin karena cost kali ya, Prof ya. Namanya operator kan harus bisa memaksimalkan asetnya, Prof ya. Dengan pemanfaatan BTS yang termapping, mungkin bisa efisiensinya lebih tinggi daripada menggunakan satu BTS dengan power yang gede. Apalagi untuk menyediakan power yang gede itu butuh investasi lagi gitu, Prof. Ada pendapat lain, silakan. Nggak apa-apa, kita discuss saja. Jadi kita Oke, belum Prof. ujian ya Bu Umay ya. Belum ujian, jadi pendapat bisa di-share. Gimana nih, teman lain, silakan. Tadi Pak Dodi melontarkan pertanyaan berdasarkan persepsi beliau kan ya, kan nggak apa-apa. Pak Haris menjawab sedikit banyak seperti menguatkan ya, tapi ada sesuatunya kenapa? Mungkin yang lain, tunggu. Silakan. Pak Alfius nih, Pak Alfius belum kedengaran suaranya. Hadir, Prof. Ya, silakan. Maaf, sambil nyambi ada ini pekerjaan nih, Prof. Ada emergensi. Jadi mulai dari semalam saya belum tidur nih. Waduh, itu demi bangsa ya kayaknya. Iya, lagi ada masalah network. Oke. Iya. Belum bisa jawab ya, belum bisa ini. Atau... Tadi kenapa nggak ini ya? Kenapa nggak powernya digedein aja gitu ya? Kenapa nggak satu aja BTS-nya? Kan banyak nih BTS, kenapa nggak satu aja powernya digedein? Oh, kenapa nggak satu aja gede gitu biar coverage-nya semua banyak gitu ya? Biar langsung coverage semua gitu. Iya. Kalau dari yang sebatas saya tahu, bukannya memang ini ya, makanya namanya cellular network gitu ya. Cellular network itu kan berarti dia cell base gitu. Jadi memang tujuannya adalah supaya dibagi-bagi tiap satu area kecil itu dialokasikan frekuensi tertentu, offset frekuensi tertentu, supaya nanti secara kapasiti dia akan lebih besar gitu. Kalau yang saya tangkap sih seperti itu sih prinsipnya cellular network gitu ya. Jadi memang dibagi menjadi beberapa sel gitu, makanya digambarin kayak rumah lebah itu kan. Kalau di radio planning tiap satu sel itu punya alokasi slot frekuensi sendiri-sendiri sih gitu ya. Kalau saya ya mungkin seperti itu ya. Ya, makasih Pak Alfius. Jadi saya coba ini tambahkan aja. Pada dasarnya, ya ini mungkin Bapak juga bisa di kantor kita, di kampus kita, itu akses poinnya juga ada banyak. Kenapa akses poinnya ada banyak? Sebetulnya bukan karena akses poinnya nggak bisa sampai ke suatu tempat lain. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih ke arah jika ada satu akses point, jika ada satu katakanlah BTS, katakanlah di sini di slide saya ini atau di yang saya share F4 ini ya, seandainya ada dia doang dan bentuk selnya ini besar sekali, maka seluruh interval frekuensi atau bandwidth yang dialokasikan untuk aplikasi seluler dipakai oleh sebuah sel itu. Berapa besar bandwidth-nya?
bandwidth-nya setahu saya seluler itu nggak akan lebih dari setengah giga. Kalau BTS itu apa BTS? GSM lama itu 900-an, cuma mungkin 20-30 mega total. 4G kemarin itu setahu saya nggak nyampe 200 megahertz. Iya, betul. Ya nggak nyampe kan ya, nyampe segitu. Jadi itu kita bagi satu wilayah full Indonesia katakan atau bahkan dunia. Maka nanti nggak akan sampai pemakainya itu lebih dari 30-40 barangkali. Tapi digunakan konsep seluler sebagai berikut. Jadi gambarnya begini, harapannya. Di sel ini, penguasanya itu dia. Jadi harapannya nih sinyal dari tower ini yang di tengah-tengah F4 tengah ini itu tidak sampai ke F2, F1, F3, tidak sampai keluar. Sampai di sini stop. Kalau kita mau itu secara matematik kita potong aja lah di sini, ya, walaupun secara fisika kan enggak. Artinya di sini kita bisa alokasikan sebagian dari interval tadi. Nah, nanti akan ada tempat lain di sini dia pakai lagi yang namanya reuse frequency, reuse distance. Kenapa agak jauh? Karena dikhawatirkan kalau F4 dipakai di tetangganya akan terjadi interferensi. Jadi seluler itu pertama kita bagi-bagi wilayah dengan tujuan frekuensinya tadi bisa kita reuse karena frekuensi yang terbatas. Beda halnya dengan aplikasi miliknya Pak Mas Irfan ini, TVRI. TVRI itu interferensi itu kecil kemungkinan ya karena dia hanya turun, hanya downlink. Ya, sistemnya itu sistem broadcast. Jadi berita yang dikirimkan oleh TVRI boleh ditangkap oleh siapapun. Beda halnya dengan handphone. Handphone itu dedicated buat pemiliknya. Maka dibuatlah channel-channel yang terpisah. Nah, kalau TVRI sama semua channelnya. Saya nggak tahu tentang frekuensinya TVRI berapa, Metro TV berapa, gitu kan beda-beda. Nah, mereka juga melakukan reuse distance. Jadi Jakarta sama Banten itu beda frekuensinya. Ya, ganjil genapnya beda. Kayak mobil ya, ganjil genapnya beda. Karena takutnya interferensi antara pemancar Jakarta sama pemancar Banten. Jadi gitu Pak Budi dan teman-teman. Pertama, karena memang filosofi dari seluler itu ingin membagi. Dan ternyata dampak positifnya powernya nggak perlu besar-besar. Ya, karena memang power besar itu tendensinya kita hindari. Jadi kayak TVRI ya, TV analog ya, TV yang ada zaman dulu TVRI sendirian. Saya dulu sempat dengar TVRI memiliki daya pancar sampai 50 kilowatt. Ya Mas Irfan ya. Nah, kedepannya kita nggak mau power sebesar itu lagi. Kita akan kembangkan yang namanya DVD, ya, TV digital. Dan mungkin power pancarnya itu ya sekitar 1 kilo atau 2 kilo barangkali, 2 kilowatt. Karena dengan demikian kita bisa hemat. Jadi itu yang bisa disampaikan. Silakan mungkin ada komentar lain. Silakan, ada pertanyaan atau pendapat. Oh, ini penasaran aja sih. Mas Irfan tuh kalau antenanya TVRI yang gede itu kalau dipegang ini ya, lepuh ya tangannya ya? Suruh dia naik. Belum pernah naik ke atas Mas, megang antenanya Mas. Dia bukan teknisi lagi dia. Sekarang lupa jadi. Karena saya pernah lihat tuh video YouTube tuh ada antena TV, dia dicolokin pakai ranting gitu, rantingnya bisa kebakar tuh. Jadi ada kisah dulu ya, saya tahun 2003-2004 itu ngajar di UIB, pertama kali 2003. Waktu itu ada 1-2 teman kerja di RCTI kalau nggak salah. Nah, dia cerita, jadi dia levelnya masih level yang naik tower.
waktu itu dia dipaksa sama atasannya untuk naik. Ya. Jadi dia bareng sama salah satu orang yang memaintain, yang datang katanya dari Amerika. Yang orang Amerikanya udah nggak mau naik lagi, dia disuruh naik tetap. Jadi orang Indonesia itu kan kadang-kadang mesti diancam, gitu ya. Harus diancam, dan kadang-kadang mengerjakan hal yang tidak manusiawi diancam juga. Karena mau naik atau mau dipecat. Jadi dinaik terus sampai suatu level tertentu katanya badannya gatal-gatal. Jadi kita bisa bayangkan, Bapak ya, kita punya microwave oven di rumah. Microwave oven itu powernya sekitar 1 kilowatt. Mungkin sedikit di bawah ya, karena wattnya itu 1 kilowatt, wattnya listrik, berarti nanti keluar ke magnetronnya itu ke tabung elektronnya. Nah, jadi kalau kita masukin, kalau Bu Umay masak ini masukin ayam ke microwave oven, itu 15 menit ya Bu ya matang ya. 15 menit matang. Saat ini kita hitung dengan matematika sederhana aja. Saat di dalam microwave oven yang 1 kilowatt, ayam matang 15 menit. Mas Irfan itu punya a big microwave oven, dia pemancar 50 kilowatt, 50 kalinya. Jadi Ibu Bapak tinggal bagi aja 15 menit dibagi 50. Jadi 15 kali 60 detik dibagi 50. Itu saya itu angkanya 18 detik. 18 detik ya. 18 detik itu jadi ayam matang kita. Kalau tepat berada kalau kita memeluk ya, memeluk magnet apa dia namanya apa, triode atau apa itu. Jadi pakai tabung elektron. Jadi itu juga salah satu kisah ini ya. Dalam penelitian itu ada banyak sekali di zaman dulu. Awalnya itu microwave oven itu ditemukan secara nggak sengaja oleh seorang pakar radar Amerika. Namanya saya lupa. Jadi ketika dia sedang jalan-jalan di lab radarnya atau di instalasi radarnya, dia kebetulan di bajunya, di kemejanya itu ngantongin permen atau coklat. Ternyata coklatnya meleleh yang ada di kantongnya. Jadi ya kalau kita kan orang Indonesia itu ada suatu kejadian itu takyul lah ya, atau coklat jelek, coklat ada dewasa. Tapi kalau orang cerdas itu dia bingung, dia TV. Kenapa coklatnya meleleh? Jadi dari situlah muncul ide membuat oven dengan bantuan gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini, oven gelombang mikro memiliki kelebihan dibandingkan oven biasa. Kalau oven biasa itu mematangkan makanan dengan gelombang panas. Jadi kalau kita lihat itu panas di depan, baru panas di belakang. Jadi kalau gelombang panas begitu, gelombang panas itu akan memanaskan yang di depan dulu. Jadi kalau ayam itu luarnya dulu panas. Tapi kalau gelombang mikro, dia bisa memanaskan secara merata. Ini saya bukan iklan Samyu atau apa ya. Bidang saya gelombang mikro, jadi saya iklankan gelombang mikro. Gitu kurang. Jadi lebih cepat pematangan secara merata. Ada itu juga idenya, dan Ibu Bapak pernah dengar, ini kita lihat positifnya aja. Kayu-kayu yang dan furniture, pintu, kusen, dan sebagainya. Itu kan rata-rata dari Kalimantan. Yang pernah dengar kayu meranti, kayu apa lagi ya. Kalau dulu kan kita apa-apa jati. Sekarang udah tak kedengeran aja. Meranti. Ada kayu yang namanya, pernah dengar mungkin Samarinda Open. Dan kalau orang di pinggir jalan Meruya Selatan ini bilangnya gitu, Samarinda Open. Saya heran, apa yang di open? Oh ternyata open. Karena orang Betawi sini ngomongnya open. Ternyata itu di oven di sebuah apa katakanlah bilik besar, di salah satu iklan rokok gitu pernah saya lihat di TV. Ruangan itu besar sekali, kayu gelondongan yang masuk ke sana, di bawahnya ada tungku dengan api dan segala macam. Dan itu bisa beberapa hari. Seandainya kalau mau digunakan teknologi yang canggih yaitu oven raksasa dengan tabung elektron, gelombang mikro,
itu bisa lebih cepat lagi. Karena ini kan kita bicaranya katakanlah lebih cerdas mana sih orang kita dengan orang apa itu Swedia ya, IKEA. Kayu-kayunya dari kita kok yang sukses IKEA, ya. Karena mereka ya pakai pendekatan yang nah, sisi buruk dari gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik secara umum dia pengaruh pada kesehatan. Di tahun 90-an akhir ketika tahun 90-an awal itu kan seluler booming di dunia ya. Nah, itu terutama Motorola dan banyak sekali perusahaan-perusahaan seluler handphone itu melakukan riset yang sangat intensif tentang pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap manusia. Nah, dan memang tidak terlalu mudah karena manusia ansih itu adalah sistem yang sangat complicated. Jadi manusia itu sangat susah untuk diteliti, ya, dan manusia itu memiliki siklus fisiologis yang panjang. Jadi apa yang terjadi saat ini baru ketahuan nanti 20 tahun lagi. Jadi kita udah lewat gitu. Oh, gara-gara makan gigi itu jadi anaknya begini gitu misalnya. Mungkin tanya lagi, Prof. Ya, beda. Kita lanjutkan sedikit dulu. Beda dengan tikus. Ya, tikus itu hanya berapa bulan. Jadi riset-risetnya itu banyak ke arah menggunakan tikus dan hamster. Dan di ujung dari pengamatan di tahun 90-an, akhirnya disimpulkan tidak ada hubungan langsung antara gelombang elektromagnetik dengan manusia, terutama penggunaan handphone. Karena power yang digunakan di handphone kita itu relatif kecil. Saya nggak tahu persis Pak Alvis punya data itu sekitar 2 watt atau berapa. Beda halnya dengan yang tadi diceritakan Pak Mas Irfan. Ini akan bahaya mungkin teman-teman juga nanti ikut bertanggung jawab untuk para para teknisi yang naik ke tower. Saya rasa sampai sekarang itu masih ada teknisi yang naik ke tower kan ya. Betulin yang di atas itu saya lihat pun menyimpan masalah sampai sekarang di negara kita karena itu dia yang penting. Negara kita jangan virus corona aja nggak penting untuk dianggap. Silakan mungkin ada komentar lain. Terkait microwave, Prof, ingin tanya lagi. Ya. Apakah microwave itu bisa untuk propulsion ya, Prof? Karena saya pernah lihat video BBC tentang Project Clean Glow itu, katanya microwave bisa untuk propulsion. Jadi dengan interaksi dua microwave itu bagaimana? Jadi tidak ada bagian yang bergerak, tapi bisa menghasilkan gaya dorong gitu. Apakah itu benar? Mesti dilihat lagi nanti dokumennya. Saya nggak mendalami kalau kaitan dengan gerakan, masih nanti kaitannya dengan apa istilahnya gaya Lorentz, gaya pola. Saya nggak mendalami. Mungkin nanti bisa didalami teman-teman. Oke, silakan ada pertanyaan lain mungkin. Monggo. Kalau sekarang itu, ini lagi saya coba ini ya, baca-baca yang terkait wireless LAN. Kan tadi dijelasin sama Mas Jimmy, sama Mas Agus. Nah, Prof tadi juga bilang ya rata-rata kita pakai misalnya 2,4 gitu ya. Yang 5 GHz ya ada tapi mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, saya lagi baca-baca ini ada yang misalnya kayak yang AD ini dia bisa pakai yang millimeter wave nih Prof, yang 60 GHz gitu. Nah, tapi terus saya baca-baca lagi ada ternyata banyak juga ya yang misalnya AQ, AY dan dia sebenarnya saya pengen tahu sebenarnya pengembangan wireless LAN ini sendiri itu untuk kalau yang millimeter wave nanti Mas Andri dan Mas Imam minggu depan. Oh iya, siap. Mas Imam hadir ya? Ya, hadir, Prof. Nah, nanti dicolek lah Mas Andrinya. Iya, oke, siap, Prof. Minggu depan cerita ya.
siap-siap nanti Pak Alfius ada berapa baris pertanyaan gitu ya. Bisa dicatat dulu, Mas Alfian. Saya email deh Mas ya nanti. Boleh, biar bisa saya jawab. Ya, jadi menarik lah ya. Jadi kita itu ya intinya gini ya, saya dan Uma itu fasilitator. Kita bukan yang maha tahu. Apalagi kaitannya dengan teknologi modern misalnya lagi ya kan, teknologi modern, teknologi lama pun ada banyak yang kami terlewat atau setengah paham atau pura-pura paham ya, waktu kuliah dulu ya Bu Ima ya. Nah, samalah kita semua ya, kadang-kadang pura-pura paham juga akhirnya lulus juga, dan walaupun di PK kita ya, saya Anda itu katakan 4,0 itu kan bukan berarti paham semua hal. Jadi kita di sini sharing. Ini sorry-nya saya lah. Dari awal kan pertama saya udah bilang sorry. Kuliah yang sangat mata kuliah dengan isi yang sangat up to date, nggak ada manusia yang bisa. Jadi monggo kita share ya Pak Mas Imam dan nanti jangan takut sama listnya Pak Alfius. Jadi siapapun boleh jawab, siapapun boleh komentar, dan bahkan saya tuh mengharap kita ini kan punya sekian tema, itu kan nggak salah itu ada 10 berapa. Itu mungkin ada 1-2 teman yang suka nanti membahas lebih dalam 1-2 tema, 3 tema. Kami juga tidak mengharapkan semua tema itu kita kuasai. Jadi menguasai itu kan pasti effortnya luar biasa. Siapa tahu ini jadi peluang bisnis ibu bapak di masa akan datang. Ya, jadi menarik loh ini. Yang terjadi TVRI juga jangan cuma ngurusin DVD ya. Itu cuma satu case kecil. Ya. Jualan laptop juga bisa. Pak Liga itu perlu di backup itu nanti tuh Mas Liga. Itu nggak bisa sendirian. Kampus di negara ini ada 3.000-an. Di Jakarta itu ada 300-400 kampus. Di Jakarta, belum lagi di Jogja, di Surabaya, yang rumah itu kampus itu. Kalau saya lihat, saya tidak kontak ke beberapa teman yang main dengan kampus. Kampus itu banyak nggak tahu ya. Karena pengelola kampus itu rata-rata memang bukan orang yang paham teknologi. Jadi ketika kondisi kayak begini terutama, itu ya mereka itu gampang dengar kata Zoom, kemudian Zoom itu nggak secure, datanya begitu deh, pindah lagi tempat lain, itu kan uang terus. Jadi ya ibu bapak ini, bapak-bapak inilah yang bisa mencari peluang ya. Ya peluang itu kan peluang positif, jangan ngebohongin orang juga, nggak boleh. Jadi cari peluang positif, gimana supaya tetap kan tujuannya buat kepentingan bangsa juga ya. Dan kayaknya kita berada on the right track ya. Ilmu teknik elektro ya, dan terkombinasi dengan orang IT gitu. Elektro itu luar biasa. Jadi ada inilah ya yang sudah banyak punya track record panjang dari itu bisa kolaborasi, bisa bikin perusahaan sendiri kan. kerja di TVRI atau kerja di mana lagi teman-teman ini kan itu jalan terus, tapi punya perusahaan sendiri yang mainan inilah, mainan lain. Ya, jadi Pak Mas Imam sama Mas Amri ya persiapkan ya buat minggu depan. Iya Pak, siap Pak. Ya. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa kita bahas. Kita udah hampir jam 11, 1,5 jam, lumayan. Saya rasa menarik sekali ya. Anda tidak harus datang ke Menteng ya, tidak ngomong. Beberapa kan masih pakai baju tidur mungkin ya. Jadi saya juga bersyukur sekali bisa dapat fasilitas seperti ini. Bapak juga bisa terakses, kita yang komunikasi terus ya, lewat WhatsApp atau Tikon yang tiap mingguan bisa berlanjut terus, dan kita ya bisa jadi ya beberapa sudah ada omongan sampai akhir semester akan begini, dan kita lihat apa-apa yang kita itu aja. Terima kasih sekali lagi ya Bapak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.